Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT. Halo Sobat Balai sekalian, ketemu lagi dengan host kondang kita Bang Carlos dalam acara Ngopi Bareng BBAT Sukabumi. Ya. Kali ini ya, sebelumnya saya sapa-sapa dulu teman-teman sekalian ya yang ada di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga sobat-sobat Balai yang ada di 5 benua tentunya ya. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa sesuai dengan permintaan sobat-sobat Balai yang meminta kepada kami ya lewat notifikasi. Banyak yang meminta kepingin ketemu dengan pegawai kita ya yang di Balai ini yang sudah banyak prestasinya dan luar biasa, yaitu Bapak Kesit Tisnawibowo ya. Kebetulan sobat Balai ingin mengenal lebih dekat. Nah, kali ini kita membahas mengenal lebih dekat pegawai BBBAT yang berprestasi. Ya, kita sapa aja teman kita. Selamat pagi Pak Kesit Tisnawibowo. Pagi, Abang. Oh iya. Yang baik hati. Yang baik hati ya. Jadi Pak Kesit Tisnawibowo ini panggilan sehari-harinya ya kalau di Sobat Balai. Lihat di Facebook ya. Karena beliau juga rajin tampil di Facebook juga di YouTube. Ada yang manggil dia Pak Kesit ya, Mas Kesit. Ada juga yang manggil dia TW ya. Tapi di sini saya sering manggilnya TW. Artinya Tisnawibowo begitu kira-kira. Baik, Sobat Balai, ini tamu istimewa kita relax saja ya. Ada beberapa hal nih, Mas TW ya, Mas Kesit aja saya manggil nih. Siapa aja Bang? Siapa aja ya. Ini Mas Kesit ya. Tentunya sudah tidak asing lagi buat Sobat Balai yang ada di Nusantara. Karena beliau ini juga rajin membuat buku ya, menulis karya-karya apa yang dia kerjakan selama di Balai. Ini ada pertanyaan nih Mas Kesit, sebelumnya saya kenalkan dulu ke Sobat Balai supaya lebih mengenal sosok daripada Mas Kesit ini atau Mas TW ini. Beliau ini kelahiran Pacitan ya, 43 tahun yang lalu, dan juga lulusan terbaik dari universitas terkenal juga di Republik ini ya. Beliau dari Brawijaya, betul ya Pak ya? Dan sudah mengabdi di Balai ini selama kurang lebih 18 tahun, tapi sudah menjelajah dia di perikanan ini. Sebelumnya beliau aktif di BBL, Balai Budidaya Laut Lombok. Ya, di situ mengerjakan pekerjaan terkait perikanan budidaya laut ya, Pak Kesit ya. Di sana kalau tidak salah sudah berapa tahun Pak? 5 tahun. Dan dari sana dia pindah ke Balai ini sudah bekerja hampir 12 tahun ya? 2008. 13 ya? 13 tahun, luar biasa. Dan beliau sudah banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak asing lagi ya, yang sekarang banyak sobat-sobat Balai pakai di dalam kegiatan budidayanya. Baik, langsung saja saya mau bertanya kepada Mas Kesit ini. Sekarang keseharian seperti apa Pak Kesit? Mengelola apa gitu loh? Di bidang apa sekarang ini? Ya. Silakan. Oke lah Bang. Jadi sekarang saya lagi hijrah ini Bang cerita. Hijrah ya. Jadi ke sinetron Pak ya. Hijrah, ya jadi ini hijrah yang menyenangkan. Jadi saya di awal tahun itu dipanggil oleh kepala balai yang terdahulu, yang sekarang beliau udah pensiun, dibisikin, Mas Kesit bisa nggak ke unit untuk bagaimana unit biar wow lah, tentunya bermanfaat nyata ke masyarakat. Itu pesan beliau ya. Oke Pak, kami akan coba, yang penting disupport. Kami akan coba. Dan sekarang ya kita di unit Pelabuhan Ratu, cabangnya BBPBAT Sukabumi, sini induknya. Itu Pak. Ya kebetulan ini kan Sobat Balai sering datang nih, Balai kita ini sering kedatangan tamu ya.
kunjungan, yang magang, yang penelitian, dan juga yang melakukan kegiatan kunjungan. Banyak nih sobat balai nanya nih, terutama yang magang nih Pak. Ini Mas Kesit nggak pernah kelihatan gitu loh di kantor setahun ini, gitu. Mereka bertanya sekarang beliau di mana begitu loh. Saya kasih tahu beliau sekarang dipercayakan untuk mengelola unit udang yang ada di Pelabuhan Ratu. Ya, jadi mereka boleh nggak sih Mas Kesit ini kegiatannya sekarang apa aja? Kita nih banyak nih mau bertanya karena beliau juga ahli di bidang udang ya selama di Lombok, terutama lobster. Jadi mereka bertanya tolong ditampilkan deh di podcast kita ini supaya ada beberapa hal yang ditanyakan nih, terutama teman-teman yang sedang berusaha di bidang udang ini. Ya Mas Kesit. Baik, pertanyaan berikutnya ya dari teman-teman ini. Sekarang Mas Kesit di Pelabuhan Ratu unit apa namanya Pak kepanjangannya itu? Unit pembenihan udang galah. Apa saja sih yang sekarang Pak Kesit kelola di sana gitu loh? Karena saya dengar-dengar katanya Mas Kesit ini juga selain udang galah juga bisa banyak dimintain tolong oleh teman-teman sobat yang ada di Pelabuhan Ratu terkait mengenai udang faname. Mangga silakan. Ya, pada hakikatnya tugas utama kita di udang galah. Udang galah ya. Jadi kita itu pemain tunggal di Indonesia ini, khususnya dari KKP. Unit ya. Unit udang galah, dan udang galah ini kan termasuk komoditas nasional kan gitu. Banyak sekali udang galah lokal yang bisa kita kembangkan untuk bisa dibudidayakan. Dan alhamdulillah dari hasil kerja keras teman-teman terdahulu, saya juga masuk di timnya, itu sudah memiliki induk strain BBAT Sukabumi yang dinamakan Siratu. Seleksi individu di Pelabuhan Ratu maksudnya. Keunggulannya apa itu Mas? Yang jelas pertumbuhannya lebih cepat. Ini dari data yang kita hasilkan begitu, dan juga dari respon masyarakat memang benar. Memang benar apa yang dipakai yaitu Siratu ini memang lebih cepat pertumbuhannya. Kalau SR dan sebagainya itu sebenarnya juga terpengaruh oleh lingkungan juga gitu. Kalau SR-nya bagus, lingkungannya bagus, juga akan meningkatkan SR dan sebagainya. Istilahnya sistem yang dipakai oleh masyarakat itu juga menentukan SR-nya, termasuk pertumbuhannya. Tapi intinya di situ. Dan untuk fanami, sebenarnya itu juga saya ditugaskan oleh istilahnya kepala balai untuk tolong diversifikasi produk lah istilahnya. Karena fanami ini sudah menjadi ikon juga di negara ini kan istilahnya. Bahkan Pak Menteri tahu sendiri kan, sangat-sangat istilahnya, sangat bersemangat untuk meningkatkan produksi udang nasional ini. Gitu. Maka dari itu kami ditugaskan oleh kepala yang balai itu yang terdahulu itu untuk membuat sistem budidaya fanami itu skala rumah tangga. Paket-paket. Iya, paket-paket rumah tangga, home scale stream farming ini yang saya beri nama HSSF. Ya. Dan alhamdulillah ya sekarang mulai kita sosialisasikan ke masyarakat karena memang banyak animo masyarakat. Jadi kami mau nggak mau ya harus melayani karena masyarakat itu nggak mau tahu kan. Ternyata masyarakat itu nggak mau tahu, taunya kita itu orang perikanan harus serba bisa. Iya, dikirain kita tuh serba bisa, padahal kita punya fak-fak tersendiri ya. Tapi ya kita ini bergerak di bidang budaya air tawar ya. Iya, tapi ya gimana, namanya tuntutan. Kita sebagai pegawai harus cerdas lah. Jangan sampai masyarakat kecewa. Ini ada pertanyaan juga nih Mas Kesit nih. Ini teman-teman sobat balai ini, masyarakat banyak menanyakan kok mereka agak sulit itu loh mendapatkan benih udang galah itu. Dan ternyata memang sekarang ini kan di masyarakat juga di resto-resto juga kan sangat sulit untuk menghidangkan udang galah ya, konsumen. Nah, menurut Mas Kesit nih, sejak Mas Kesit pegang setahun terakhir ini, bagaimana kira-kira ketersediaan udang galah ini? Karena ini kan memang tupoksinya Mas Kesit ya. Mangga silakan.
Ya pada intinya kalau di benih sebenarnya udah tuntas. Sudah tuntas. Secara teknologi sudah sangat tuntas. Kita tinggal nunggu siapa yang mau nantang. Berarti artinya ketersediaan benih Sangat selalu ada, pokoknya ya? mulai bulan Maret sampai sekarang sudah nggak ada yang namanya inden. Kalaupun ada paling 2 minggu juga udah sudah bisa. Kapasitas produksi kita itu bisa sampai 800 ribu per siklus. Kalau mau ditingkatkan tinggal gampang. Tinggal ditambah apa sarana. Paling cuma apa ya istilahnya wadah-wadahnya saja. Pakai fiber juga. Bisa, mau meningkatkan berapa juta juga kita siap-siap saja. Sebenarnya nggak ada masalah di situ. Mungkin yang bermasalah itu di pembesarannya. Ini yang lagi saya garap. Oh, ini masalah pembesaran. Berarti di masyarakat ya? Di masyarakatnya ini yang karena memang kepadatan di Udanggala itu belum bisa terlalu diintensifkan. Kami sudah melakukan di kepadatan 50 meter dan sudah jadi teknologi anjuran waktu zaman Ibu Susi waktu itu. Betul ya. Anjuran gitu dari Bu Menteri teknologi yang kami hasilkan ini. Tapi ternyata juga belum bisa mencukupin atau menjadi daya tarik tersendiri kepada masyarakat khususnya pengusaha. Tapi insya Allah Bang. Insya Allah ya. Insya Allah ini Bu akhir-akhir tahun ini kita sudah mulai menata kembali. Jadi boleh saya bilang strategi yang saya pakai. Silakan. Jadi kami membuat roadmap. Untuk tahun ini kami sudah mulai mau mengembangkan ke wilayah tambak. Wilayah tambak. Ya. Sudah ada sekitar hampir 10 hektar yang udah siap untuk ditanamin. Udah ready ya. Udah ready lah istilahnya itu. Satu ada yang milik pengusaha, ada yang milik alhamdulillah DPR RI, Bang. Begitu ada juga. Iya, anggota DPR RI itu sangat membantu kita untuk mengembangkan itu juga. Saya juga kaget kalau kami mengeluh, beliau menyambut. Wah, ini. Berarti ada kunjungan nih ke sana kira-kira. Banyak, Bang, banyak itu. Jadi memang benar-benar banyak. Dan ini sudah mulai kita tebar itu. Tapi strategi roadmap saya ini ada apa ya? Saya bikin segmentasi. Jadi masyarakat yang hanya punya kolam kecil-kecil dan sebagainya ini saya suruh atau saya arahkan ke arah pentokolan. Iya, kami sebagai pemerintah hadir di penyiapan benih. Benur lah istilahnya, juvenil kalau di kalau benur. Juvenil ini tidak boleh kosong ya? Tidak boleh kosong, harus ready terus. Dan itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, bisa dibuktikan, silahkan kalau mau. Ya memang sih ada beberapa laporan dari teman-teman pembudidaya di Pelabuhan Ratu. Sekarang ini katanya mereka tidak kesulitan lagi masalah penyediaan benur tadi. Ya, alhamdulillah ya. Silakan. Alhamdulillah sekarang ini kami bikin pembenihan itu berjenjang. Ya? Iya, jadi sekian kolam itu minggu ini, sekian kolam minggu ini, sekian kolam minggu ini. Karena apa? Ya kami mencoba untuk melihat kondisi lapangan bahwa peminatnya belum terlalu banyak. Ya, dan kami dan kami sudah bentuk Pak jaring sesama teman-teman siapa. Misalnya kayak kalau di Jawa Barat ini ada di Bogor. Ada di wilayah Jakarta. Ada juga ya di Jakarta. Ada, ya? Jawa Timur ada juga, Bang. Jawa Timur di Situbondo. Jadi udah bikin jejaring nih. Udah jejaring antar katakanlah pemerhati dan ya dia mencoba pembudidaya, tapi ya masih belum terlalu besar. Tapi minimal itu bisa sebagai agen perubahan kami untuk menyampaikan bahwa Udanggala ini layak untuk jadi usaha. Nah, jadi nanti yang pengusaha-pengusaha besar itu memanfaatkan tokolan ini untuk dibudidayakan di tambak atau diminapadikan. Bisa juga. Wah, sangat bisa. Sebelum kita bahas sampai ke situ, Mas Kesit, kita ngopi dulu. Oh, siap. Ceria ya. Di pagi ini kopi Teh Una ya, kopi yang terkenal di Balai ini. Ini katanya konon dibikin dari biji kopi pilihan, Pak.
Jadi airnya ini aja diseduh dari 7 mata air katanya. Oh, wow. Ada di Sukabumi. Makanya rasanya luar biasa kan semelek matanya dah. Lostamasta ini bang, kayak anak pantai bang, ini Lostamasta. Iya. Perlu kita sampaikan juga ke sobat balai sekalian ya. Iya. Mas Kesit ini di samping bekerja di balai, sekarang ini perekasan muda ya Pak? Iya, mudah saya. Beliau ini juga rajin menulis ya. Salah satu bukunya banyak mungkin sobat-sobat balai temui di toko-toko buku Gramedia. Seperti Mina Padi kalau nggak salah ya Mas Kesit ya. Kalau nggak salah Mina Padi dulu, Mas Kesit ini dulu yang membuat pertama kali buku terkait kegiatan Mina Padi itu. Apa saja sih Mina Padi itu Pak? Yang Bapak pernah buat gitu loh. Yang sekarang jadi apa namanya? Booming juga kegiatan Mina Padi di masyarakat. Enggak? Jadi Mina Padi ini khususnya di Udanggala awal-awalnya, itu blooming itu ketika tahun 2011, 12, 13. 3 tahun berturut-turut Ya, ya? 3 tahun berturut-turut itu memang dari apa ya, KKP sangat intens di sini gitu. Jadi Mina Padi Udanggala ini dulu sampai ke wilayah NTB. Pokoknya kalau Jawa udah semua lah gitu, ke NTB dan sebagainya. Tapi di perjalanannya ya kalau namanya kebijakan kita kan nggak tahu kan, Iya. Tapi intinya itu bisa disupport atau mungkin dihidupkan kembali untuk mengembangkan Udanggala ini, karena Udanggala ini butuh lahan yang luas. Dan di daerah persawahan betul, dan Udanggala ini bisa ditumpang sari dengan yang lain. Dengan yang lain. Misalnya dengan Polikultur ya? Ya, polikultur misalnya. Kalau yang dengan Udanggala padi kita namakan Ugadi dulu. Ugadi. Udanggala bersama padi. Nah, terus ada Ugakodi, Udanggala koi padi. Oh, dengan ikan koi kan? Iya, ikan koi. Terus ada lagi Udanggala gurami padi. Oh, dengan gurami juga bisa? Betul, Bang. Ini sangat-sangat mungkin untuk dikembangkan kembali, untuk salah satunya ya ini, untuk memasyarakatkan Udanggala. Dan ini bisa kita apa ya istilahnya, bisa kita kondisikan sebenarnya. Kalau misalnya kesulitan di tokolan apa, kita tinggal kirim aja juvenil untuk ditokolkan di wilayah setempat. Ya. Asal ada kepastian yang beli, siapa sih yang nggak mau pelihara kan gitu. Maksud saya. Harga Udanggala lumayan tinggi loh. Betul, harganya lumayan tinggi. Ugal-ugalan lah bang gitu. Ugal-ugalan itu, waduh. Ini juga Mas Kesit ini ada juga bukunya mengenai intensifikasi budidaya lele pada tebar sampai 1000 ekor. Pernah apa itu Pak? Jadi dulu itu kita juga 1000 ekor loh ini? Iya, kita itu main pada tebar dulu. Waktu itu jadi ingat beliau ya Pak Abduh kalau nggak salah waktu itu. Mantan kepala balai sini ya. Pak Abduh itu orang yang suka tantangan. Ya. Dan akhirnya beliau menantang, coba lakukan di depan rumah saya. Kita lakukan di situ, alhamdulillah panen 2 kali 3 kali, baru diizinkan ditulis di buku. Waktu itu seperti itu awal-awalnya. Akhirnya saya tulis di buku itu dengan kepadatan 1000 tanpa aerasi. Bukan sistem bioplog ya? Belum ada bioplog waktu itu. Waktu itu belum ada bioplog. Dalam artian belum ada bioplog, belum blooming teknologi bioplog. Belum blooming. Jadi masih kepada tebar tinggi tanpa aerasi. Nah, kalau misalnya nanti ada masyarakat yang jauh dari PLN ini bisa diterapkan. Tapi kalau yang ada PLN, ada sumber listriknya bagus, ya pakai bioplog lebih safe lah menurut saya. Ya. Oke, baik. Ini Mas Kesit, ada juga nih pertanyaan lagi nih masuk nih. Ini rupanya sobat balai mengikuti terus ini perbincangan kita lebih dekat, mengenal lebih dekat sahabat kita Mas Kesit ini. Ini ada pertanyaan Mas Kesit. Ini nggak tahu saya informasi dari mana, dia bilang katanya dengar-dengar Mas Kesit ini juga ahli juga di bidang udang nih, udang Paname. Dan dia dengar apa benar sih Mas Kesit itu sekarang juga di samping Udanggala juga sesuai dengan instruksi pimpinan terdahulu disuruh membuat paket-paket modal buat masyarakat ya terkait usaha udang Paname khususnya di air tawar. Kira-kira bagaimana menurut Mas Kesit ini, pertanyaan dari sahabat balai?
apakah Mas Kesit sekarang sudah melakukan kegiatan budidaya udang faname di Pulau Ratu? Mangga silakan. Kalau sejauh ini atas instruksi yang sudah dilakukan diberikan kepada kami, ya kami lakukan, tapi dengan tidak meninggalkan tupoksi yang tugas utama kami. Utama ya. Jadi itu hanya sambil memanfaatkan lahan-lahan yang Kosong. tidak lahan-lahan yang produktif. kosong, yang tidak produktif. Kebetulan ternyata banyak di sana. Sehingga kami manfaatkan itu, kami cari blower second udah kita perbaiki, modif dan sebagainya. Akhirnya kita melakukan itu dan luar biasa, Bang. Produktivitasnya kalau kita pakai sistem parsial 2 kali parsial, ketiganya panen total itu sampai 8,5 8,6 per meter kubik. Per kubik. Ya. 8,6 kilo ya. Iya, tapi kalau misalnya cuma Kepadatan berapa itu, Pak? Itu padan 700 kita. 700 Iya, per meter kubik. segi. Iya, meter Kubik. kubik. Padat sekali ya. Biasa itu. Iya, itu sudah masih Mas bisa Kesit lakukan ditingkatkan ya di sana ya. Sudah. Ya, karena saya dengar katanya kan ini kondisi COVID ini kan banyak pengangguran nih Mas Kesit. Karena ini kita juga banyak terima permohonan dari masyarakat pembudidaya untuk bisa menerima paket pinjaman lunak dari BLU perikanan itu ya kalau tidak salah. Dan memang katanya masyarakat lagi antusias ini untuk melakukan kegiatan budidaya udang faname. Betul. Nah ini yang mereka pertanyakan, apakah bisa teman-teman yang ada di Balai Ipuk ini yang di Pulau Ratu bisa mensupport masyarakat untuk bisa juga melakukan kegiatan budidaya udang faname. Gimana kira-kira buat Mas Kesit? Ya, kami ini nunggu perintah. Secara teknologi sudah kami siapkan, sudah kami. Artinya gini, masyarakat bisa datang nggak ke sana untuk? Oh, sangat bisa. Saya malah justru belajar gitu. mengundang semua elemen masyarakat untuk datang ke sana, yang khususnya yang punya kepentingan dari gitu, punya antusias gitu, untuk belajar di sana sesuai dengan SOP yang kita bikin. Oh, begitu. Karena harus sesuai dengan SOP kita kan. Iya. Apa yang kita kasihkan itu adalah apa yang akan kita jaminkan. Iya, karena harus ada jaminan keberhasilan kan, secara teknis. Jangan sampai melampaui batas kekerenan Tuhan kan begitu, Bang. Itu sampai Tuhan. Iya dong, karena ada faktor itu, Bang, pembatasnya di situ. Jadi baik Sobat Balai, itu tadi sekilas kita mengenal daripada sahabat kita Mas Kesit ya, dalam kesehariannya dan juga karya-karya yang sudah dia buat. Ini juga sebagai wadah untuk mengobati kerinduan Sobat Balai yang ingin sekali melihat Mas Kesit ya, menonton Mas Kesit menyampaikan apa saja yang sedang dia lakukan, dia kerjakan. Tadi Sobat Balai sudah dengar, beliau open sekali, terbuka. Jadi buat sobat-sobat Balai yang ingin berusaha belajar mengenai udang gala, udang faname, bahkan juga lobster, beliau juga ahli lobster ini ya. Silakan menghubungi Mas Kesit ya. Begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita, tapi sebelumnya ada pantun ini dari teman-teman Sobat Balai ya. Pantun dari Sobat Balai, tak bacakan dulu ya. Jalan-jalan ke situ gunung, jangan lupa membawa meja. Kalau Sobat Balai bingung, cukup nonton podcast Balai aja. Terima kasih, sampai jumpa di episode